Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu antilku mujanatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tidak henti-henti kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan, penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar agama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah banyak mendengar daripada hadis-hadis yang kita pelajari bersama, kita dengar bersama, bahwasannya kita duduk belajar bersama ini dalam rangka untuk memperbaiki amal-amal kita. Kalau kita menuju masjid disuruh khusyuk, tenang, nggak boleh tergesa-gesa. Kemudian ketika mendengar suara adzan, segera meninggalkan seluruh aktivitas dunia untuk menuju di mana sumber adzan itu kita dengar, itulah yang kita datangi. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tahiyatul masjid, termasuk etika seorang muslim yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk masjid kita diajarkan untuk senantiasa berdoa. Kemudian setelah masuk masjid mengerjakan sholat. Jadi kita ini setiap masuk masjid dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu Rasulullah SAW ketika masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Abu Qatadah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza takhalal ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Jika seorang dari kalian masuk masjid, kata Nabi, hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Rak'ataini qabla an yajlis. Jadi sebelum kita duduk disunahkan, dianjurkan tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat sholat tahiyatul masjid ini. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Ja'a Sulaik al-Ghatafani yaumal jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu fajalasa faqala lahu ya sulaikukum farka rak'ataini wa tazawwaj fihima thumma qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imam yahtubu falyarka rak'ataini wal yatazawwad fihima, yang artinya Sulaik Ghatafani pernah datang pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan ia langsung duduk. Maka beliau baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Wahai Sulaik, berdirilah lalu sholatlah 2 rakaat dan kerjakanlah dengan ringan." Jadi ketika melihat sahabat langsung duduk, ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Sulaik, kamu jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid." Jadi kita ini setiap masuk masjid diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat, dikerjakan dengan ringan. Kemudian beliau bersabda, "Jika ia salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat." Nah, ini pada hari Jumat. Kalau datang pada hari Jumat masuk masjid, jangan langsung duduk. Walaupun khotib itu sudah naik mimbar, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ketika imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dengan meringankannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas bahwasanya kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau masuk masjid berdoa, setelah berdoa kalau hari Jumat melaksanakan yaitu sholat tahiyatul masjid dengan ringan, kemudian menyusun shaf,
duduk yang rapi, sopnya ditata langsung membentuk sop sholat. Nah inilah yang kita lihat setiap sholat Jumat tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak paham. Kalau paham pahalanya menyusun sop itu saja seperti mengerjakan sholat. Jadi duduknya yang rapi itu dihitung sholat. Maka dengan adanya penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi ini kita kerjakan hadirin. Jangan setelah datang Jumat nyari tembok untuk sendeplean, itu tidak disunahkan Nabi, itu tidak berpahala. Tetapi kalau kita datang duduk menyusun sop dihitung pahala sholat. Nah kita ini kalau mau mendengar nasihat Nabi ini, tentunya ibadah-ibadah kita akan semakin punya kualitas, punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kebanyakan kita ini selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Yang kemarin diceritakan, hawa nafsu itu senantiasa mengajarkan kita untuk selalu mencari yang enak-enak, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu tidak betul-betul kita lakukan. Kita coba lihat keseharian setiap masuk masjid, menyusun sop apa cari sendeplean duduk atau mencar-mencar. Nah ini tandanya bahwa kita ini tidak mau belajar agama, sehingga amalan-amalan yang kita kerjakan tidak sesuai yang dicontohkan Nabi, tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka setelah mendengar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, supaya duduk kita, masuk kita ini dihitung pahala oleh Allah, kerjakan sunnah yang dikerjakan Nabi, yaitu setiap masuk masjid sholat 2 rakaat, terus duduk menyusun sop paling depan, sehingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, tiap hari bisa bertemu Allah. Itulah kenikmatan yang paling membahagiakan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bertemu dengan Rasulullah, yang kedua bisa berjumpa dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, belajar kita ini, kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, juga memerintahkan siapa saja yang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dan hendaknya duduk mendengarkan khutbah, agar mengerjakan sholat tahiyatul masjid dengan meringankannya. Jadi diulang-ulang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika hari Jumat sebelum sholat tahiyatul masjid tidak boleh duduk, walaupun itu khotib sudah naik mimbar. Itulah jamaah yang dirahmati Allah, hadis Nabi tentang sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid. Yang bisa kita ambil hikmah dan poin daripada hadis ini, kita disunahkan sholat 2 rakaat ketika masuk masjid bagi orang yang hendak duduk di dalamnya untuk menunggu sholat. Yang kedua, disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat sekalipun imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Jadi hari Jumat ini harus, jadi tidak boleh duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Demikianlah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Rasulullah ini bisa kita amalkan, sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah, mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.